Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amir Hosen, mahasiswa PJJ PAI kelas A31, nomor induk mahasiswa 2281131131539. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang materi manajemen majelis taklim dalam pendidikan Islam luar sekolah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mereview jurnal ilmiah yang berjudul Majelis Taklim sebagai Pilar Pendidikan Islam Non-Formal di Indonesia, karya Karlina Putri, Nurul Azizah, Karima, dan Gusmaneli. Tujuan dan latar belakang. Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan Islam non-formal yang tumbuh subur di tengah masyarakat. Meskipun tidak berada dalam struktur formal pendidikan, Majelis Taklim memiliki peran strategis dalam menyebarkan ilmu agama dan membina masyarakat Muslim. Tujuan utamanya dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana eksistensi, perkembangan, dan peran Majelis Taklim mampu memperkuat pemahaman keagamaan dan meningkatkan ketaatan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode penelitian dan definisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang menggali sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel. Secara istilah, majelis berarti tempat duduk dan taklim berarti pengajaran. Jadi, bisa disimpulkan majelis taklim adalah forum belajar agama Islam secara terbuka, terjadwal, dan bisa diikuti oleh berbagai kalangan usia. Materi pengajaran di majelis taklim. Materi ajar meliputi pokok-pokok ajaran Islam. Di antaranya tauhid, tafsir, fikih, hadis, akhlak, tarikh Islam, dan lain-lain. Selain itu juga dibahas isu-isu kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam agar jamaah bisa menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Al-Hadis. Sejarah dan perkembangan. Majelis Taklim memiliki akar historis yang kuat, mulai dari zaman Rasulullah SAW, dimulai dari rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian pada masa sahabat dan tabi'in, tradisi dilanjutkan oleh generasi sahabat hingga saat sekarang ini. Sedangkan di Indonesia sendiri, mulai dari dakwah Wali Songo yang diawali di tanah Jawa hingga kini diakui dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Sisdiknas. Tujuan dan fungsi Majelis Taklim. Majelis Taklim memiliki berbagai tujuan dan fungsi. Yang pertama, tujuan umum, yaitu menambah ilmu, mempererat ukhuwah, dan membentuk pribadi muslim yang kafah. Fungsi sosial, sebagai tempat silaturahim dan dialog umat. Fungsi pendidikan, menjadi pusat pembelajaran masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi keagamaan, tujuannya untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan jurnal. Jadi dari jurnal yang saya review ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya diantaranya pembahasan yang komprehensif, historis, teoritis, dan aplikatif. Relevansi tinggi dengan realitas masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, kekuatan yang terakhir mengacu pada sumber-sumber otoritatif seperti Al-Quran dan Al-Hadis.
Selain memiliki kelebihan, selain memiliki kekuatan, jurnal ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya, yang pertama minim data empiris atau hasil observasi lapangan. Kemudian kelemahan yang kedua, tidak ada studi kasus spesifik yang memperkaya pembahasan. Kesimpulan dan rekomendasi, Majelis Taklim berperan penting dalam membentuk masyarakat muslim yang beriman dan berilmu. Ia mengisi celah pendidikan formal dengan pendidikan spiritual dan sosial yang kuat. Penulis jurnal merekomendasikan agar akademisi, tokoh agama, dan pemerintah mendukung eksistensi majelis taklim. Diperlukan inovasi dan pembinaan berkelanjutan agar majelis taklim tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kemudian yang terakhir penutup, demikian pemaparan saya mengenai review jurnal ilmiah yang berjudul Majelis Taklim sebagai Pilar Pendidikan Islam Non-Formal di Indonesia. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.